film itu kan miliknya orang-orang kaya. Dari sejak lahir toh. Teknologi film ini punya orang kaya toh dari sejak lahir toh. Tapi aku ada pertanyaan, Mas. Kenapa kemudian menurutmu ya politisasi ini terjadi? Ya duit lah. Apa gimana sih kamu? Kan ini kita ngomongin duit. Itu Makan aja ya. kah? Makan. Ya memang uang kan tadi aku bilang, makanya aku bilang saya tidak bisa memusuhi mereka meskipun kita menggunakan istilah politisasi apa, demi Tuhan saya nggak bisa memusuhi mereka. Betapapun mereka berusaha ini apa, lah kan ujung-ujungnya cuma cari makan nambang KPR toh. Iya bener, tapera, enggak sih, berbahaya dong. Ya, Gini loh yang kalian harus pahami. Siapa orang yang melarang orang lain meningkatkan kualitas hidupnya? Siapa ada yang berhak? Gak ada. Nah, kalau teman-temanku itu pengen meningkatkan kualitas hidupnya, bekerja terus begini, gak ada masalah saya, gak ada masalah. Saya nggak punya masalah sama orang-orang siapapun. Kamu, orang Jakarta, orang Jogja, orang internasional, saya nggak pernah masalah. Karena saya sudah punya masalah yang begitu besar setiap hari saya hadapin. Jenenge Ismail Basbet. Diri sendiri. Kira cetok. Iki piye iki. Aku wis mumet karo Ismail Basbet. Jadi aku nggak punya kesempatan untuk terlalu, kecuali lagi-lagi yang kupikirkan orang-orang yang membantuku. Yang ngasih makan aku. Kalau aku ada kesempatan, aku pasti pikirkan. Dan orang-orangnya tahu dan aku nggak perlu ngomong di sini orangnya siapa. Tapi orang-orang yang aku merasa punya, wah ini berjasa betul dia. Itu tak ingat-ingat, tak catet-cateti bahkan. Karena suatu ketika Allah kasih aku kesempatan lebih, aku mau pikirkan orang itu. Ya itu tak cateti. Karena ya tentu saja cara membalas paling baik itu kan pay it forward ya. Ya kan nggak ke orangnya kan. Tapi selama aku masih hidup ya aku akan mengingat itu. Misalnya kayak Richard Oh ini kebetulan orangnya udah meninggal ya. Jadi tak sebutkan dalam cerita supaya orang mengingat ada Richard Oh juga dalam hidupku sing gitu. Nah ini salah satu jasa yang aku. Nah ini mengingat duit ini kenapa? Karena pada akhirnya begitu ngomongin film itu kan miliknya orang-orang kaya. Dari sejak lahir toh. Teknologi film ini punya orang kaya toh dari sejak lahir toh. Betul kan? Maka orang-orang menengah dan ke bawahnya dia adalah pendukung dari si orang-orang kaya ini. Reformasi, milenium yang berubah, internet yang berubah, itu kan merubah porak-porandakan ini semua. Tiba-tiba ada sekumpulan kelas-kelas sosial baru yang bisa mengakses mainannya orang kaya ini. Toh. Jadi 24 tahun terakhir ini di Indonesia khususnya, pasca reformasi ya bahkan ya, ini memang film tuh masih bergerak terus. Angkatanku ini sekarang, tahun 2010 lah, 2008, 2010 aku jalan sebagai sutradara. Dibandingin angkatan 2000-an misalnya, Mas Riri, apa-apa, beda banget. Cara berpikirnya, caranya beda banget. Karena mereka ini kan generasi yang ngalamin Soeharto. Sementara kita kan cuma dengar cerita Soeharto. Iya benar. Aku melihat Soeharto dan Orde Baru itu kan dari cerita dan sistem struktural di dalam sekolah-sekolah, dalam keluargaku, tapi nggak lihat langsung. Nah, mereka kan ngalami langsung. Merasakan langsung. Maka secara psikologik, berbeda beban mereka secara zaman sama kita beda. Lah ini orang-orang yang ngalami nek bikin film salah dipateni. Oh iya. Hilang Mas. Mana loh? Maka cara bersiasat, ini generasi yang mereka salah pun aku akan tetap hormat. Ngelarani hatiku ki mereka. Untungnya ora ya. Generasi ini kayak Mas Garin, Mas Riri, Mbak Mira, Nia Dinata cukup dekat. Aku cukup dekat dan cukup punya kesempatan lah untuk ketemu gitu loh. Tapi generasi ini nih hadap-hadapannya langsung karo pistol, Bung. Aku belum lahir itu Mas. Nah, kemudian muncul generasiku. Kan muncul generasiku gini-gini yang beda, internet, warnet, itu kan jadi senjata. Ini kan generasi yang wah, tong kosong nyaring bunyinya. Betul. Yang penting seru. Karena orang miskin kalau nggak keras, kalau nggak teriak, nggak ada yang dengerin. Betul, Mas. Siapa yang mau dengerin orang miskin ngomong dengan cara santun? Gini nggak ada yang dengerin. Saya butuh hak saya dipenuhi, Pak. Nggak mungkin. Dobong sih kantore baru dirungokke. Baru ditoleh. Spirit ini kan ada di komunitas itu. Spirit yang tabrak sih gitu loh. Karena apa? Generasiku ini generasi yang kalau nggak ketemu film, ketemu nih geng motor, tabrakan modar. Oh iya.
Sama Iki aja. langsung generasi itu. Ujung-ujungnya modar ya padahal. Tapi beda, ini kan Kenakalan. pasca bebas, Iya. obat-obatan di mana aja, atau semua orang edan zaman semono. Kan? Iya. Gitu loh. Jadi nek kalian nanya, ini soal zaman, jadi maaf sekali. Betapapun kamu mancing, betapapun kamu nanya, saya nggak akan terpancing. Iya. Saya akan melihat ini murni dalam kacamata pengetahuan. Karena urusan saya personal, urusan saya private dengan siapapun itu di luar sana, it's my own business, it's not your business. Gitu. Karena nggak bisa, karena kita kalau udah di forum atau di podcast seperti ini, kita harus berani melihatnya dengan kacamata yang lebih jernih untuk publik penonton, supaya mereka pun bisa belajar yang tidak ngalamin, yang tidak tahu, itu bisa tahu ada apa sih orang kayak Mail tuh cerita tuh apa tuh marahnya kenapa sih? Enggak, aku nggak marah, Arab. As simple as that, gitu. Cukup menjelaskan ya, Bu. Cukup. Nah ini yang kemudian kita perlu ya katakanlah perlu memahami munculnya generasiku tuh itu sing anak nongkrong, anggur merah, opo. Karena kalau nggak ada film juga yang diobrolin apa nggak ada. Nah bayangkan sekumpulan anak-anak ini tiba-tiba dapat momentumnya karena masuk festival internasional. Tiba-tiba ke Rotterdam, ayo bingung toh Bung, bahasa Inggris pas-pasan. Terus pulang dari sana kan kita mikir, ternyata bikin film ngawur pun bisa hidup kalau di internasional. Nah, ini nyambung sama pertanyaan, oh berarti kita harus bangun nih lini, cara, distribusi film yang lain yang tidak tersedia di Indonesia, yang kita bisa tetap menjadi diri kita sendiri, eksploratif, ini apa, tapi secara industrinya tetap jalan. Karena di internasional ada contohnya. Apa itu Mas contohnya? Ayo bioskop independen ada toh di sana. Oh, oke. Gitu loh. Menurutmu apa yang membuat itu susah Mas di sini? Atau belum nyampe gitu? Ini kultural lagi, tadi bahasnya kultural toh. Ini kenapa orang Indonesia secara umum ya, ini mohon maaf sekali kalau aku menyinggung perasaan banyak orang. Tapi ini murni saya tidak berniat menyinggung. Tapi saya curiga karena kita mabuk agama. Betul, orang Indonesia itu orang kaya di Indonesia itu umumnya naik haji itu bisa 8-10 kali loh. Tidak masuk akal, Bung. Nek kon nyumbang zakat apa gini, orang miskin itu terlalu banyak loh di kita. Nah, sementara orang-orang kelas menengahnya ini bingung. Turun ke miskin kok nggak mau naik ke atas nggak mampu nggak mau dan nggak mampu. Akhirnya tanggung bentuknya gini nih. Iya. Oke. Ini kultural. Nah, ini dididik ketika ini kan kita butuh pertolongan, butuh duit. Nah, butuh duit itu kan pasti satu dari negara, dua dari filantropi dong. Nah, filantropi kita ini agamis semua. Orang-orang kaya kita itu tidak seneng seni dan sastra, tidak seneng buku kebudayaan, senengnya bangkatin orang-orang ini haji, pergi ziarah, apa gitu. Jadi, mohon maaf ya, mungkin ya, ini aku nggak bisa bilang tanda buruk, supaya tidak disalahpahami oleh pendengar atau yang nonton tayangan ini. Mungkin kenapa kita begitu mati-matiannya sama agama, curigaku nih setelah tak renung-renungkan. Karena hidup begitu pahitnya. Hidup di Indonesia ini pahit tenan. Nah, kan kita negara market tuh. Semua dihitung dari orang yang punya uang. Iya, dimulai dari Maka orang-orang yang tidak punya privilege ini, mereka merebut privilege itu. Nyolong lah. Apapun. Ya kan? Yang kelas menengahnya bodoh. Terbiasa dididik suruh nurut. Emang orang yang korup itu semuanya sengaja korup? Belum tentu loh. Sering kali ya cuma disuruh orang toh. Ini titip transfer, titip ini. Nggak bisa bilang enggak. Nah, ini problemnya. Menurut saya, problem paling berbahaya dari generasiku naiknya adalah begitu terdidiknya kita untuk selalu merasa bersalah ketika bilang enggak. Nggak enakan sebenarnya. Padahal bilang enggak itu ya enggak apa-apa toh. Aku ngajarin anakku, son, life is a dynamic between yes and no. It's a dynamic, ini yes, ini no. Nah, dynamic in between yes and no, that is life. So, you cannot always has yes as an answer. Sometimes no. Sometimes
something in between yang jatuhnya ke yes dikit, tapi ada no-nya. Nah, kita tuh sebagai manusia harus belajar bahwa tidak ada jawaban yang hitam sama putih. Hidup itu tuh diantara itu semua. Diantara surga dan neraka. Di antara hitam dan putih, di antara baik dan buruk, di antara benar dan salah. Nah, kita, karena kita negara market, kita dikondisikan sedemikian rupa, atau dibantu untuk memilih yang benar saja menurut kamu. Yang benar saja menurut kamu, karena algoritmanya sekarang di internet memungkinkan itu. Jadi Indonesia, kita semua itu korban dari Silicon Valley itu. Menurut saya ya, korban karena algoritma cara ngelawannya gimana. Zamanku mainan Twitter organik, Bung. Semua orang bisa saut-sautan ketemu siapapun, tiba-tiba semua orang jadi akun-akun digital yang bisa terakses siapapun. Sekarang kamu nggak punya duit, nggak bisa mainan Twitter dapat follower. Udah tak coba, ada. Udah dicoba ternyata. Mas balik lagi ke film ini Mas ya? Iya. Nggak bisa, kamu ngomongin film harus ngomongin hidup. Ini yang jadi problem. Orang-orang film yang membatasi dirinya dari persoalan manusia dan hidup, inilah yang jahat. Akhirnya tuku tuku ngene, tuku ngono, dandan kacamatane apik, tapi ora transfer bojone. Padahal bojone 7 ya. Ramutu gitu maksudku, tapi paham enggak? Anda ini mohon maaf saya jadi bersemangat tadi di awal pertemuan sebelum rekaman ini aku udah bilang aku jarang ketemu orang selama 7 tahun ini. Jadi ketika ada kesempatan kayak gini kadang terlalu bersemangat. Maksud saya betul-betul kesempatan ini bisa kita pakai untuk menjelaskan tidak hanya Ismail Basbet dan pemikiran-pemikirannya dan apa yang dia yakini dan dijalani ya saya gitu ya yang saya yakini, tapi juga apa yang terjadi di sekitar kita. Secara lebih objektif ini kan forum, terekam ataupun tidak ini forum gitu. Nggak boleh hanya karena Ismail ngomong semua orang harus percaya karena Ismail lebih sukses, lebih terkenal. Bisa jadi pendapat dia juga menarik kan kita nggak tahu. Betul nggak? Betul. Sekarang kan tokohnya lagi saya aja, saya bintang tamu nih. Tapi bayangkan kita melihat dia sekarang sebagai host, tapi dia sebagai manusia, aku yakin cerita hidupnya menarik juga. Kamu dia sebagai manusia pasti menarik. Sekarang kamu tugasnya menanyakan saya. Tapi kan apakah betul manusia hanya didefinisikan dari tugas-tugas sosial dan profesionalnya saja? Wah. Jadi kelas filsafat gitu. Sebenarnya kehidupan itu ya. Oh toh maksudnya aku paham bawa kamera gini ini keren aku paham. Paham aku. Foto-foto BTS itu memang paham. Aku pun mengalami itu sampai sekarang aku kalau duduk di atas Steadicam masih kroso. Edan ya. Film aku paham itu. Tapi kawan, ini bukan berhala. Ini kan it's not everything of our life. Ini it's just a part of our life. Saat kamu ada di situ, kamu jadi rockstar, jadi filmmaker, makan dong. Tapi nek kamu ketemu manusia jenis yang rockstar, sampai masuk ke dalam dapur pun jadi rockstar kan mumet. Lah jatahe kowe ngomong sik to. Rockstar ora iso. Bener mau kaki rambut ini. Paham enggak? Artinya ini harus diletakkan sesuai tugas dan fungsi-fungsi dan tempat-tempatnya. Ketika saya di dalam lokasi syuting, saya di industri film, saya seorang pebisnis, saya filmmaker, saya sutradara, saya penulis dan sebagainya. Label-label itu saya pakai untuk jualan, untuk mempertahankan diri saya atau untuk meningkatkan kualitas hidup saya dan keluarga saya. Begitu kan? Begitu juga dengan tim saya. Tapi apakah betul Ismail Basbet hanya itu toh? Kan enggak, ada Ismail Basbet yang kalian tidak akan pernah mungkin lihat toh. Bagian yang personal, yang private, apa gitu sebagainya gitu. Tapi seberapa penting sih seorang yang mau survive di, menurut Mas ya, survive di film itu mereka harus punya branding. Apa sebenarnya generalis itu it's okay sebenarnya? Tanpa label mungkin, hanya seorang Ismail Basbet mungkin? Iya betul itu Mas. Penting apa sih Mas kalau menurut Mas? Nah ini saya kan beruntungnya ya, sekolah saya kan bukan sekolah film. Sekolah saya sekolah komunikasi, mayornya advertising. Oh iya. Tadi nek branding ini tadi, ketika saya tidak cocok diletakkan di mana-mana, saya
memastikan nama Ismail Basbet cukup menjelaskan siapa saya. Maka saya harus bikin satu perusahaan. Namanya Rumah Ismail Basbet. Yang tugasnya selain memanage karir dan pekerjaanku, tugasnya dia adalah memastikan orang paham brandingnya Ismail Basbet apa. Oke. Tugasnya simpel. Udah sekali aja ya bikin yang gede. Aku punya satu perusahaan namanya RIP ya, Rumah Ismail Basbet RIP. Yang memang tugasnya untuk itu dok. Dan di dalam ini nih manajernya Lija, istriku ada satu orang, Oca, manajer operasionalnya. Terus ada Lija, manajerku, sama aku, that's it, wong telu dok. Ini berhubungan sama yang mata tadi? Enggak, Mata Sinema kan perusahaanku sama orang lain. Oh, ini ada dari 9, berarti ya? terus sendiri. Oh, untuk Aku branding. tuh mabuk institusi kalau orang ngejek saya. Tapi yang orang-orang tidak sadari, institusi-institusi ini adalah kapal-kapal yang saya bangun. Makanya anak saya yang pertama tak namain Bahteramu. Supaya saya ingat, jangan sampai lupa tujuanmu, Il. Sendirian, David versus Goliat. Kamu pasti mati karena kamu bukan David. Kamu manusia biasa, kamu harus punya kapal. Tak namain kayak Bahteramu. Kapale yang tanya. Terus nama anak kedua aku tak namain Bara Musa. Saat itu aku lagi naik-naiknya namanya anakku lahir, Bara Musa. Tapi aku ngerasa begitu sepi, begitu disalahpahami orang. Karena pertanyaan-pertanyaan itu, yang mana yang Ismail Basbet, yang ini, yang ini. Aku nggak bisa jawab. Terus aku tak namain anakku, istriku yang milik Musa. Terus tak cariin penggantinya Bara, pendampingnya Bara Musa. Bara. Kenapa? Karena Rasul Musa ini yang bertemu dengan Tuhan dalam wujud api. Langsung, satu-satunya pemimpin. Yang lainnya kan nggak ketemu langsung. Ada mimpi, dia ini ketemu langsung loh, wujudnya api. Nah, kenapa? Musa ini ketika semua orang masuk ke tanah yang dijanjikan, dia kan dikutuk. Berputar-putar dengan umat gitu kan. Ya. Dianya sendiri kan nggak ikut masuk. Nah, kenapa? Tak namain Bara Musa supaya saya ingat pada saat kamu sepi dan begitu sakit, El, disalahpahami segitu banyaknya manusia. Ingat, Musa itu yang menemani itu Gusti Allah. Cukup Gusti Allah jadi temanmu. Terus tak cekeli, makanya tak jenengi Bara Musa, Dek. Biar kita ingat, Musa itu jadi istimewa karena sendirinya. Pembunuh loh, Bung, diangkat jadi rasul. Orang yang katanya kotor ini apa, diangkat jadi, wis sudah dibuat. Nah ini, nah ketika anakku lahir semesta raya, yang ketiga, aku sudah dikasih berkah luar biasa. Aku sudah berhasil membangun pondasi-pondasi mimpiku kan, yang aku cerita sama kamu. Semesta kan lahir 1 tahun sejak aku pulang dan fokus sama keluargaku, sama aku jarang nongkrong apa. Aku benar-benar pengen jadi bapak, pengen jadi suami yang baik, pengen jadi bapak yang baik, pengen jadi manusia yang lebih baik kan gitu. Karena aku kan udah kecekel tuh. 2018 aku udah sak gerbong syuting ke Jerman, bikin film Taufik yang nggak rilis itu, tapi kan filmnya besar gitu ya. Udah semua mimpi orang film atau mimpiku di film itu udah tercapai semua. Aku fokus sama rumah tanggaku, sama keluargaku, sama company-ku. Nah, saat tercapai tak namain Semesta Raya. Kenapa? Supaya aku ingat bahwa dalam seluruh pencapaian hidupku ini, Gusti Allah yang menatanya, bukan aku. Tanpa berkat dari dia yang nggak bisa aku sampai. Nah, sejak saat itu aku fokusnya betul-betul ke diriku sendiri, pengembangan diriku. Makanya anak-anakku tak namain itu tuh buat nginget-inget, Bung. Mengingat itu. Buat ngingetin supaya aku sama istriku nggak lupa. Karena yang paling pahit menyaksikan ini semua kan aku sama istriku. Istriku ada di sejak aku 2008 bikin Head Project Film. Yang kemudian jadi Mata Sinema apa namanya. Dia ada. Dari awal tuh dia melihat gitu loh. Terus si yang company RIB ini, itu di anak keberapa? Dia tak legalinnya baru 2023 tuh saat semuanya sudah selesai. Jadi urusan rumah tanggaku sama istriku dan anak-anakku selesai. Mata Sinema sama yayasan sama teman-temanku selesai. Terus aku bikin company yang untuk karya-karyaku selesai. Nah baru ini aku bikin untuk karirku, mendukung karirku sekarang. Supaya nanti aku tanda tangan gitu toh dia. Kalau dulu kan aku tanda tangan kontrak nih sebagai for hire, tanda tangannya Ismail lawan company kan. Sekarang ya company to company. B2B sekarang, Be. Nggak bisa. Nek Ismail tiba-tiba kontrak dilanggar, aku berkelahinya David versus Goliat kalah loh, Bro. Tapi nek manajemen Sekarang versus Goliat lah. sono deal-dealannya sama Lija oke aku syuting. Iya. Tadi aman kan ini di dalamnya yang di sini. Nah, kalau ini kan bukan rahasia perusahaan, ini positioning perusahaan. Jadi ini ditunjukkan ke orang nggak apa-apa. Bagian dari oh caranya Mail menyikapi zaman baru begini. Nggak masalah. Ini mau ditiru pun silahkan. Ini ilmunya Allah. Benar-benar. Tapi kamu rekomen nggak orang-orang bikin
branding jangan Enggak, sampai karena kamu ini juga. caraku. Kalau kamu nggak punya kemampuannya susah. Kenapa? Karena aku anak musik bukan anak film. Di dunia musik, ya, kamu tuh punya project banyak itu nggak ada masalah. Ada yang solo, ada yang duo, ada yang projectan sama Kipli, namanya ini alirannya Ya, apa. ya, Orang ya, musik ya. bebas-bebas saja. Yang kaku regengan orang film. Iya harus iya. Sutradara horor, Kok iya? horor terus sampai mati. Iya. Seolah-olah hidup itu isinya cuma menakut-nakutin orang. Yo, sesekali kamu nggak pengen jatuh cinta, po. Nah, gitu, Kan gitu. yo nggak apa-apa tau Iya, loh. iya. Romance horor. Kan nggak apa-apa, romans horor kayak opo kayak paham nggak sih? Iya, 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 Maksudku iya. kenapa itu sulit sekali? Karena putaran uang di film itu besar sekali. MM-an, Iya. bukan ratusan juta MM-an. Maka jika kamu berpendapat salah di film, kesalahanmu tuh bernilai MM-an. Artinya kerugiannya MM-an. Wajar dong nek kemudian di industri mainstream tidak ada satupun yang pengen terlihat salah. Itu kenapa mekanisme komandonya sangat militeristik, sangat hilartis gitu. Sutradara pemegang ini semua yang bisa ngalahin cuman produser apa. Sementara saya datang dari independen, relax toh bro. Salah ya enggak Santai, apa-apa, tinggal take ulang. Ngono loh. Iya, Ini iya, jadi iya, kultur iya. yang berbeda sekali. Iya, iya. Ini kenapa kemudian orang seneng kerja sama aku karena ya kerja syuting-syuting aja.